Halo semuanya, berikutnya kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, masih seputar materi tentang ekspresi dan operator. Oke, baik, kita sekarang sampai ke materi jenis-jenis operator aritmatika. Oke, ya. Berikut adalah contoh-contoh operator matematika. Operator matematika ini sering sekali kalian pelajari dari TK ya. Jadi mungkin kalian juga sudah familiar nih dengan operator aritmetika ini. Ada penjumlahan, sama ya, simbolnya di Python pun sama, demikian, tanda plus. Perkalian kita menggunakan tanda bintang. Pengurangan sama, pembagian sama, garis miring. Nah, sisa bagi atau sisa hasil bagi itu mod bisa menggunakan persen untuk di Python dan juga pangkat. Pangkat di Python menggunakan bintang 2 kali. Oke, kita masuk ke contoh programnya ya. Di sini ada ini dia ya. Oke, di sini ada pseudocode-nya. Nah, pseudocode ini seperti apa sih? Nah, kalau kalian lihat ya, di sini mirip nih dengan bahasa pemrograman. Tapi masih ada instruksi dengan menggunakan bahasa sehari-hari seperti proses, hitung, selesai. Sedangkan kalau di Python-nya itu sudah tidak ada. Oke, nah kita bahas ya. Untuk di Python, ini penggunaan operator aritmetika. Ada variabelnya. Variabelnya itu bilangan satu. Nah, kok variabelnya ada angkanya ya, Bu? Nah, variabel boleh ada angka, asalkan angkanya di belakang. Oke, jadi bilangan satu itu boleh. Yang tidak boleh satu bilangan. Seperti itu. Bilangan satu sama dengan 10, bilangan 2 sama dengan 5. Nah, di rumusnya hasil penjumlahan ada variabel hasil penjumlahan nih. Kalau kalian lihat di variabel ini nggak ada spasinya loh. Jadi kalau kita memiliki variabel yang terdiri dari dua kata, kita boleh langsung seperti ini atau pakai tanda underscore kalau memang mau dipisahkan. Yang tidak boleh adalah menggunakan spasi. Nanti dia menganggap itu bukan variabel dalam satu kesatuan. Nah, di sini hasil penjumlahan sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kemudian print. Print itu adalah perintah untuk mencetak. Apa yang dicetak ya? Yang dicetak adalah hasil penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan sekarang sudah ada isinya, yaitu dari bilangan 1 ditambah bilangan 2. Bilangan satunya 10, bilangan 2-nya 5. Jadi, hasil penjumlahan adalah 15. Oke, untuk berikutnya sama. Nah, kita stop di bagian sisa hasil bagi. Nah, teman-teman, sisa hasil bagi ini adalah mod. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Tidak ada lagi sisanya. Berarti modnya atau sisa hasil baginya adalah 0. Kemudian berikutnya adalah pangkat. Nah, pangkat itu menggunakan tadi bintang 2 kali. Oke, selain jenis-jenis operator aritmetika ada juga rasional. Rasional itu apa sih? Rasional itu adalah perbandingan. Berarti kita membandingkan nilai A dengan nilai B, kita bandingkan. Kemudian hasilnya apa? Benar atau salah? Seperti itu. Nah, kita contoh ke operator rasional kurang dari. Simbol kurang dari seperti ini ya. Python-nya juga sama nih, kurang dari sama dengan sama. Nah, kemudian kita cek di sini. Apakah 7 kurang dari 5? Maka karena tidak, 7 itu harusnya lebih besar, maka dia itu false. Jadi outputnya false. Nah, output ini hanya ada dua. Boolean saja nih. Ada true, ada false. Dua hal itu saja. Jadi dia itu apakah membenarkan hasil perbandingannya ataukah menurut dia hasil perbandingannya salah, seperti itu. Jadi cuma dua kemungkinan saja. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Di contohnya nih ada bilangan 1 10, bilangan 2 5. Nah, di sini bilangan 1 10 kurang dari 5. Oh, false, salah. Maka nanti hasilnya salah. Seperti itu. Ini adalah contoh operator rasional atau perbandingan. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis operator logika. Oke, logika itu seperti yang tadi tuh, ada and, or, dan not. Oke, nah di sini ada 5 kurang dari sama dengan 7. Oh iya betul, 5 itu kurang dari 7, berarti itu bernilai 1. Kemudian and, 3 lebih dari sama dengan 3. Oh iya betul, 3 itu sama dengan 3, berarti 1 juga. Nah, 1 and 1 berarti hasilnya 1.
Jadi semua kondisinya itu satu nih, berarti ketika di AND menghasilkan satu. Nah, kalau OR tadi kan kita sepakat ya, kalau OR itu jika keduanya 0, maka dia hasilnya 0. Nah, kita lihat. Contoh yang kedua nih, 2 tidak sama dengan 2, betul tidak? Salah, 2 itu sama dengan 2, berarti itu 0. OR 9 kurang dari 2, betul tidak? 9 itu harusnya lebih besar, 0 juga. Nah, 0 OR 0 hasilnya false, seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah contoh penggunaan pada bahasa Python-nya. Oke, kita langsung masuk ke yang ke ini ya, yang ke-6 nih, print not A kurang dari 5. Nah, A kurang dari 5 itu berapa sih? A itu kan min 3. Apakah dia kurang dari 5? Iya betul dong. Nah, tapi dia di not. Jadi kalau misalkan dia tadinya harusnya betul, jadi di not, jadi salah gitu. Nah, kemudian or apakah apakah B, apakah 7 kurang dari 5? No. Ya kan? No juga gitu kan. Nah, kemudian dia di sini A kurang dari 5, A kurang dari 5 itu tadi true. Kemudian or B kurang dari 5 itu 0. True 1 or 0 sama dengan 1, tapi di not hasilnya jadi false seperti itu. Jadi notnya terakhir ya karena di sini dia tidak ada dalam kurungnya. Oke, berikutnya adalah latihan. Nah, kita masuk ke contoh soal latihan dulu nih. Hasil dari ekspresi 5 lebih dari 3 betul tidak ya? Oh iya betul, 5 itu lebih dari 3. Berarti di sini 1. N 4 kurang dari 7, 1 juga. 1 N 1 hasilnya berapa? 1. Seperti itu. Oke. Kemudian kita coba untuk membaca Python seperti ini. Nilai sama dengan 80. Jika tidak nih ditidakin ya. If not, nilai kurang dari 75. Nah, 80 itu kurang dari 75 enggak? Enggak, false. Tapi di not. Berarti jadi true. Maka lulusnya dicetak. Gitu, karena dia ada notnya kebalikan. Nah, gimana sih kalau nggak ada notnya? Misalkan gini, 5 lebih dari 2 N 3 kurang dari 4. Nah, ini dua-dua kondisinya betul nih. 1 N 1 hasilnya 1, berarti print benar. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk materi Python kali ini. Kalian akan membahas tentang Python di project kita saat nilai akhir. Nah, ini dia contohnya ya. Jadi di sini yang pertama untuk menerima input. Input di sini bernilai float. Lihat kehadiran dia bernilai float, nilai SHBS float, nilai asas float, nilai tugas float. Nah, di sini formatnya seperti ini guys. Misalkan nih variabelnya nilai underscore tugas sama dengan float. Buka kurung input kutip masukkan nilai tugas titik 2 spasi kutip tutup kurung tutup kurung. Ini berarti nanti nilai yang akan dimasukkan user akan masuk ke variabel nilai tugas. Nah, kalau kalian lihat di sini nggak ada variabel yang pakai spasi. Bu, kok di dalam tanda kutip boleh pakai spasi? Boleh kalau di dalam tanda kutip, karena di dalam tanda kutip itu yang memang dicetak di sebelah kanan di outputnya. Seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat nih operator ada bintang, ada tambah ya kan. Lalu di sini ada logikanya nih, ada if, jika kehadirannya lebih dari sama dengan 70 dan nilai akhirnya lebih dari sama dengan 60, maka dia lulus. Tapi ada elif. Nah, elif ini apa sih? Elif ini tuh jika yang atas tidak terjadi, maka selain itu jika, nah selain itunya masih ada jika lagi. Nah, kalau else ya udah selain di atas ini tidak ada yang terpenuhi, maka yang terakhir status belum terdefinisi. Oke, jadi ini adalah contoh program Python yang sudah kita lakukan bersama-sama waktu itu praktik di kelas. Jadi itu saja sih materi kita untuk Python. Bu Rahayu doakan ya semoga kalian lancar untuk materi ini. Terima kasih, bye-bye.